Mempelajari budaya Sumatera Utara memang tak ada habisnya. Nah, kali ini Risha mau ajak Tribuners untuk belajar lebih jauh lagi mengenai Sumatera Utara. Entah itu tentang sejarahnya ataupun kehidupan di zaman dahulu. Kira-kira gimana keseruannya? Saksikan cuplikan videonya berikut ini. Museum Negeri Provinsi Sumatera Utara, tempat yang menyimpan kekayaan sejarah dan budaya dari berbagai penjuru Sumatera Utara. Di sini, setiap sudutnya mengajak kita menyelami jejak masa lalu yang penuh makna. Nah, Tribuners, sekarang Risha sudah bersama Ibu Tuti yang merupakan staf dari Seksi Edukasi dan Bimbingan Museum Negeri Provinsi Sumatera Utara. Nah, jadi Bu Tuti ini nanti akan menemani kita untuk berkeliling di Museum Provinsi Sumatera Utara. Kira-kira gimana keseruannya? Yuk saksikan cuplikannya berikut ini. Provinsi Sumatera Utara dulu ya. Jadi sejarahnya ini diberlakukan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 48 pada tanggal 15 April tahun 1948 menyatakan pembagian Pulau Sumatera. Terdiri dari satu provinsi menjadi 3 provinsi, Tribuners. Dari Sumatera Tengah, Sumatera Selatan, dan Sumatera Utara. Dan ini dijabat oleh Mr. Tengku M. Hasan. Yang sebelumnya menjadi sebagai Gubernur Sumatera Utara. Berarti beliau itu pernah menjadi Gubernur Sumatera Utara. Iya, pada masa itu. Kemudian kita beralih ke sejarahnya museum. Nah, museum ini diresmikan pada tanggal 19 April 1982 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Dr. Daud Yusuf pada zaman itu. Kemudian pada tahun 1954 diresmikan pertama kali oleh Presiden kita yang pertama, Insinyur Soekarno, berawal dari peletakan batu pertama. Peletakan koleksi pertama yaitu Makara yang ada di pintu masuk, depan pintu masuk sebelah kiri dan sebelah kanan. Ya, Makara tersebut itu berasal dari Kabupaten Padang Lawas Utara. Nah, kira-kira ada berapa koleksi yang ada di museum ini, Bu? Museum ini mempunyai koleksi lebih kurang 7.218 koleksi, namun ada beberapa yang tidak layak untuk dipajang, hanya beberapa yang dipajang, yaitu sekitar 600-an koleksi. Oh, yang dipajang tuh 600, tapi sebenarnya banyak. Iya, karena kan ada sebagian yang udah kayak ada rusak, tak layak lah untuk kita pajang. Jadi yang cantik-cantik aja lah kita pajang. Baik. Nah, ini kita mau ke bagian mana lagi? Bagian depan dulu ya kan? Di bagian depannya ada apa? Nah, ini namanya ruang prasejarah. Ruang prasejarah yaitu ruang pada zaman manusia purba. Manusia yang belum mengenal kehidupan seperti kita ini, manusia yang hanya mengenal hutan, tinggal di hutan, yang belum mengenal pakaian, yang ada masih bertelanjang sebelah sini ya kan? Belum mengenakan pakaian yang ada dan beberapa tahun kemudian ada pelan-pelan ada juga menggunakan pakaian tapi dari kulit hewan. Tribuners. Jadi ini kayak ini ya. Jadi memang manusia-manusia zaman dahulu menggunakan pakaiannya itu dari kulit hewan. Nah, di sini berbagai macam arca. Arca. Dia ada yang dari Karo, ada yang dari Hindu, macam-macam namanya. Beberapa arca peninggalan masa lampau pun tersimpan rapi di museum ini. Masing-masing menyimpan nilai sejarah yang menggambarkan kepercayaan dan kehidupan spiritual masyarakat zaman dahulu. Di museum ini, pengunjung juga bisa melihat koleksi hewan-hewan khas Sumatera. Salah satunya adalah harimau Sumatera yang kini semakin langka di habitat aslinya. Kita mau ke ruangan apa nih, Bu? Ruangan Gubernur Sumatera Utara. Berawal dari yang pertama sampai yang sekarang. Iya, sampai kebetulan ini masih Pak Edi Ramayadi. Sejarahnya Gubernur Sumatera Utara. Ruang Gubernur. Ini dia ada layar Tribuners di sini yang menjelaskan tentang sejarah singkat Gubernur Sumatera Utara yang pernah menjabat. Nah, ini kita berada di ruang sejarah perjuangan. Sejarah perjuangan bahasa Indonesia pada zaman kemerdekaan, sebelum kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan. Nah, ini ada beberapa koleksi uang. Uang apa dibilang ya? Cek ya, semacam ada uang zaman dulu, ada surat perintah, macam-macam lah di sini ya kan? Iya. Nah, ini kita masuk ke ruang persenjataan pada zaman perang. Persenjataan, kira-kira gimana aja nih persenjataan yang digunakan oleh pahlawan yang ada di Sumatera Utara khususnya, Bu ya? Ini dia.
Beragam senjata tradisional yang pernah digunakan para pahlawan asal Sumatera Utara turut dipamerkan. Setiap senjata menyimpan kisah perjuangan dan semangat mempertahankan tanah air. Nah, ini kita memasuki ruang apa nih Bu? Aula Ruang ya, Bu? aula atas. Tempat ini sering juga dijadikan sebagai ruang pertemuan, rapat-rapat, ruang pameran dari beberapa daerah. Jadi ini sering digunakan bebas lah Untuk acara-acara untuk juga ya, Bu? acara-acara tertentu Wow, gitu. ada aulanya ternyata. Ya, kita Satu. Nah, ini koleksi dari namanya Pustaha Lak, di mana ini terbuat dari kulit kayu yang disebut Pustaha Lak. Nah, kalau untuk ruang selanjutnya apa nih, Bu? Nah, ini kebetulan lantai 2 bagian barat, Oke. Museum Negeri Sumatera Utara, yang berisikan tentang beberapa rumah adat dari beberapa etnis yang ada di Sumatera Utara. Ada 8 etnis yang ada penduduk asli Sumatera Utara, ada 8 etnis, yaitu Nias, ada juga ini miniatur rumah adat dari Oke. beberapa etnis yang ada di Sumatera Utara. Salah satunya yaitu Batak Toba. Ini dia. Tak ketinggalan, museum ini juga menampilkan miniatur rumah adat dari berbagai etnis di Sumatera Utara. Detail arsitekturnya mencerminkan kekayaan budaya dan filosofi masyarakat lokal. Zaman dahulu itu dapur di penduduk itu seperti inilah dia. Dia masih semua manual, menggunakan kayu untuk dibakar, apinya dari kayu bakar, kendi-kendinya dari tanah liat, corong untuk meniup api masih seperti manual sekali. Jadi Islam pertama sekali masuk ke Sumatera Utara itu melalui Kota Barus, Tapanuli Tengah. Melalui perdagangan juga lah ya kan. Karena Barus ini kan di pinggir pantai, kalau kita bilang Kota Barus ini di pinggir pantai. Dan disitulah melalui perdagangan, kemudian para pemuka-pemuka agama Islam itu masuklah ke Kota Barus, mulailah menyebarkan agama Islam melalui perdagangan. Ada replika nisan makam Syekh yang menyebarkan agama Islam. Oke. Dimakamkan, nama makamnya itu makam Papan Tinggi yang ada di Kota Barus. Kota Barus, oke. Iya. Ini ada nisan Kompang dan juga nisan Syekh Iya. Rukunuddin. Ini makam Mahmud ya. Nah, selanjutnya kita ke ruangan Hindu-Buddha ya, Bu ya? Setelah dari ruang Islam, sejarahnya Islam masuk ke Sumatera Utara, kemudian kita ke ruang Hindu-Buddha, yaitu agama Hindu-Buddha masuk ke Sumatera Utara. Oke. Nah, di sini ada beberapa peninggalan ya Tribuners, kayak Arca. kepala Arca Heruka, Iya. lalu ada kepala Arca. Arca. Nah, ini kebetulan ada kursi dari Kabupaten Nias yang dinamakan sebagai osa-osa, yang dipergunakan pada zaman dulu untuk sebagai tempat pertemuan-pertemuan atau rapat-rapat, bisa juga sebagai pengantin. Ya Tribuners, kita sudah berkeliling di Museum Provinsi Sumatera Utara sekaligus mempelajari tentang budaya-budaya yang ada di Sumatera Utara. Ternyata ada beraneka ragam sekali ya Bu ya. Iya. Terima kasih banyak Bu Tuti udah mau menemani kita dan Tribuners ya berkeliling di Museum Provinsi Sumatera Utara. Tapi Bu, sebagai closing statement nih, apa harapan Ibu buat masyarakat yang ada di Sumatera Utara maupun di luar Sumatera? Harapannya yaitu museum ini dijadikan sebagai informasi mengenai sejarah budaya yang ada di Sumatera Utara, dan sekaligus sebagai inspirasi masyarakat khususnya bagi generasi muda, di mana para generasi muda itu harus tetap mengenal sejarah budaya yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Benar. Dan selain dia sebagai pusat sejarah dan budaya yang ada di Sumatera Utara, juga sebagai destinasi pariwisata, di mana bukan tempat-tempat hiburan aja ya sebagai destinasi pariwisata, yaitu museum juga Kalau dijadikan sebagai destinasi pariwisata. Kalau lagi bingung nih weekend mau kemana atau pingin belajar budaya tentang Sumatera Utara, langsung aja datang. Nah, untuk tiket masuknya berapa nih? Kalau tiket masuk, kalau untuk anak sekolah di atas 20 orang, dia dari SD sampai SMP itu 2.000 per orangnya. per orangnya. Oke. Kalau dia grup ya, kalau dia
SMA itu 3.000, kalau dia di atas 20, kalau perorangan dia tetap 5.000. 5.000 per orangnya. Dan Wah, tapi sangat khusus terjangkau. untuk Oke. wisatawan asing dikenakan tarif 30.000 per orang. Oke, sangat Iya. worth it ya Bu ya dengan harga segitu. Terima kasih banyak Bu Tuti sekali lagi ya. Terima Oke, kasih banyak sama-sama. juga buat Tribuners. Kira-kira habis ini kita kemana lagi? Saksikan di YouTube ya Tribun Medan.